Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Terjadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Nah, ya, ini bagaimana mengasihi. Ini murid Kristus ya, ini higher standard ya. Jadi bukan masuk ke kerajaan surga, tapi ini sudah di kerajaan surga ya. Ya. Bagaimana mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Ya oke lah, di luar untuk masuk kerajaan surga juga oke. Nih ya. Ini yang 1 Yohanes 3 18 sampai 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi yang mengasihi yang benar itu. Ini yang menobatkan dunia. Bisa mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi untuk bisa mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran, pertama kali kita harus berada dalam kebenaran. Kalau enggak, bagaimana bisa mengasihi dalam kebenaran? Ya. Saudara-saudaraku, kekasih, jikalau hati kita tidak mundur kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Oke? Ya. Nanti saya bacain dulu, nanti baru saya ini lihat satu-satu ayatnya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. You got everything, minta. Ya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintah Kristus lagi. Udah tahu toh? Love one another as I have loved you. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kau. Nah, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya ayatnya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, atau bahasanya Santi, bukan dengan gombal, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dua ya, dalam perbuatan, ya, dan dalam kebenaran. Ini standarnya murid Tuhan atau Tuhan. Makanya bukannya ngajarin orang, tok, no. Cara yang ngajarin adalah dengan perbuatan. Jadi begini, bukannya bilang, nih di sini enak, bukan begitu. Ngajak ke situ, kasih cicipi dengan perbuatan, bukan dengan kayak yang di pulpit tuh ngomong. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Lu kalau benar-benar murid Tuhan, lu benar-benar di kerajaan surga, lu bawa orang ke kerajaan surga atau bikin orang lain menikmati berkat kerajaan surga karena kamu udah punya. Itu loh, dalamnya tuh, dalam perbuatan dan dalam kebenaran, itu yang benar. Kalau cuma talk only, pakai otak only, gombal, bukan dari Tuhan. Tuhan real. Ya. Oke. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, kalau you benar-benar cuma satu aja, benar-benar berada dalam kebenaran Tuhan, you akan mampu melakukan yang tadi. Kalau enggak, you still not there. Jadi teman-teman yang dimulai itu kebenaran Tuhan loh. Kita berasal dari Dia. Bukan kamu yang menjadi benar loh. Kita berasal dari kebenaran Tuhan. Oke? Jadi jika kita telah mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, barulah kita ketahui bahwa kita itu berasal dari kebenaran Tuhan. Dia berasal dari Tuhan. Karena hanya yang berasal dari Tuhan yang mampu melakukan ini. Ya? Oke? Lalu berikutnya, nih, ya. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Lu masih grogi nggak sama Tuhan? Ya, kan banyak di gereja diajarinya takut Tuhan adalah awal dari wisdom, pengetahuan ini. Lu takut diajarin takut toh? Kalau lu masih takut, oke, lu belajar bukan dari kebenaran Tuhan. Kalau begitu. Ya.
Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dari hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya, I miss my lawyer. Oh, there is one here. Ya, kita boleh menangkan sebab kita dituduh olehnya. Jadi kalau penuduh itu, ya, ada lagi yang dituduh toh, terdakwa sama penuduh. Tapi Tuhan bilang Allah lebih besar daripada hati kita. Artinya apa? Yang nuduh siapa? Hati kita toh. Nanti pernah berasa salah, nah itu yang nuduh hatinya. Oke? Pernah salah beneran tuh kamu. Kemudian dituduh. Tapi Tuhan bilang, ada yang lebih besar. Kayak di pengadilan. Yang lebih besar siapa? Hakim. Kan di sini tuh hakim. Nah, itu Tuhan bilang. Jadi kasarnya Tuhan tuh, itu yang cara kita. Itu kebenaran Tuhan. Kamu bersalah. Hatimu menuduh. Tapi yang jadi hakim siapa? Emang kamu diangkat jadi hakim? Mana surat angkatnya? Dari Tuhan. Emang hatimu, pengetahuan baik dan jahat, diangkat dari Tuhan? Mana? Di Alkitab, pengetahuan baik dan jahat adalah Tuhan. Mana? Siapa yang angkat? Nggak ada toh. Yang Tuhan pun tetap Tuhan. Makanya hakimnya dia. Jadi yang nentuin adalah dia. Allah lebih besar dari mana? Dari hati kita. Dari penuntut ini. Jadi yang mutusin siapa? Hakim. Penuntutnya diam nggak? Kalau nggak diam ditabokin. Kalau di pengadilan, setelah hakim memutuskan, penuntutnya masih, saya nggak setuju gini. Disuruh keluar, disuruh masuk apa tahu? Masuk kamar dikunciin. Ya. Serta mengetahui segala sesuatu. Jadi Tuhan itu lebih besar, karena jabatannya Tuhan lebih besar, dia hakim. Kedua, hatimu, kayak Tony itu sering nuduh, Allah ilmu lu, ulangan lu gak 10 kok, bener gak? Gak mengetahui segala, kalau Tuhan bilang, dia mengetahui segala sesuatu. Dia all knowing. Tony tidak all knowing. Setengah aja enggak. Seperempat aja dari pengetahuan dunia enggak lu. Ngerti gak? Makanya jangan kemaki. Seakan-akan hati lu hebat. Biarpun lulusan UI. Lu jangan sok lu. Baru-baru lulusan UI. Emang pengetahuan lu seberapa sih lu? Ngerti gak? Atau Berkeley kayak gua. Lu jangan sok lu dari sekolah. Lu cuman ilmu lu berapa. Ngerti gak? Ya maksudnya ngerti gak? Kamu pun, misalnya saya lulusan dari sekolah apa gitu, Gama, UI, emang lu mengetahui segala sesuatu? Alah. Kan belum toh. Mengetahui berapa persen dari segala sesuatu? Moga saya gue 1% nggak ada. Iya toh? Kamu di bidangnya nggak dapat 10. Di bidang yang kamu jago aja kamu nggak dapat 10. Di bidang lain? Makanya itu Tuhan bilang begitu ya. Jadi mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran itu dimulai dengan hati kita tidak lagi merasa tertuduh oleh pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan yang nentuin. Dan Tuhan itu bilangnya apa? Tuhan adalah kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Santi dosanya banyak. Gak usah curhat. Ya. Tuhan bilang, gue sayang Santi. Kasihku menutupi. Tony macam-macam, tabokin sama Tuhan lo. Bener gak? Lo iya dong, dia yang belain. Lo bener lo. Kayak anak berantem, dituduh. Ya, anak itu ada 2 anak, kakak adik berantem. Ya, bilang salah-salahan. Orang tuanya bilang, udah, selesai. Dia salah, dia benar, salah, pokoknya dua-duanya saya ampunin. Selesai, final. Ngerti nggak? Itu Tuhanmu. Dia Bapa yang baik. Ngerti nggak? Kamu dosanya banyak. Ya, nggak usah cerita. Gitu ya. Tuhannya bilang nggak usah cerita, ampunin. Kelar. Kasih menutupi banyak dosa. Selesai. Habis itu, siapa yang mau nuduh? Tony. Tuhan bilang gue yang ngadepin. Lo iya dong, benar nggak? Berarti dia kan, benar ngadepin dia. Ngadepin Tuhan loh. Dia hadepin itu loh. Tuhan begitu loh, benar serius. Makanya ya, kamu pada waktu kamu tahu, kamu berdosa, banyak salah. Ya, terus begini, ya, dituduh oleh hatimu. Taulah Tuhan yang mutusin, dan Tuhan memutuskan dia mengasihimu, mengampuni segala dosa,
kamu kudus seperti standar Tuhan. Titik. Ya kasih kita juga bisa nutupin. Karena banyak orang, anak kita ampunin ya begitu. Tapi kalau Tuhan, misalnya Jenny, lu banyak dosa, Tuhan bilang, saya mengasihimu. Dan habis. Habisnya gimana? Itu, kamu kudus. Selesai. Kudus saya apa? Ya kudus kayak 100%. Bar. Ngerti nggak? Hebat ya? Kamu pada waktu kamu tahu ini, kamu berasal dari kebenaran. Karena dari kebenaran Tuhan. Kamu tidak lagi dituntut, kamu lagi nggak berasal. Ini penting. Kalau enggak, you nggak bisa di kerajaan surga. Tuhan lu masih hati lu. Tuhan lu masih pengetahuanmu yang sedikit itu. Loh iya toh, pengetahuan hatimu kan dari pengetahuan baik dan jahat. Yang kemaki lu, pengetahuan lu cuma segitu aja sok jago. Ya, ngerti ya? Nangkap nggak? Jadi nggak terasa tertuduh lagi karena begitu. Dan Tuhan bilang saya mengetahui segala sesuatu. Kalau pengetahuan baik dan jahat cuma tahu Santi salah. Kalau Tuhan bilang dia lupa ada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kekudusan, Tuhan yang bisa membuat orang jadi kudus. Itu pengetahuanmu dasar dodol nggak nyampe gitu loh, tau nggak? Ini ya, lu memang dodol lah pengetahuanmu, berarti salah. Loh, jangan bilang lupa ada gue ya. Lupa ini Santi gue sayang ya. Tuh pengetahuanmu dasar biarpun tamatan UI masih bisanya cuma nuntut. Ngerti nggak? Ya ngerti nggak maksudnya? Mengetahui segala sesuatu. Emang pengetahuanmu lebih hebat dari Tuhan? Kan enggak. Gitu loh ya. Jadi itu penting. Pada waktu ini baru kamu. Nah, jadi waktu kalau tadinya nggak sadar, kita taruh penuntut itu di atas kita. Karena kita anggap penuntut kita, hati kita, pengetahuan baik itu jadi bos kita. Lu nggak dalam kebenaran Tuhan lo. Lu dalam kebenaran pengetahuan baik dan jahatmu yang pas-pasan tadi. Tahu nggak? Nah, waktu lu taruh begini, Tuhan yang di atas. Nah, itu kamu berdalam kebenaran Tuhan. Pengetahuan baik dan jahatmu di mana? Yang pas-pasan tadi. Di bawah lu. Memberkatimu, tidak mengutukmu lagi. Oh, lain loh. Pengetahuan baik dan jahatmu jadi slave. Jadi kacung lu. Untuk kamu cari duit, untuk kamu bikin roti, whatever. Nggak jadi menuntutmu, nggak jadi bosmu. Lain nggak? Pengetahuan baik dan jahat itu nggak apa-apa. Biarpun angka lu pas-pasan. Ya kan lumayan lah punya pengetahuan daripada nggak punya pengetahuan. Ngerti nggak? Tapi bukan jadi bos. Kenapa angka lu pas-pasan kok? Ngerti ya? Nah itu makanya waktu itu pengetahuan baik dan jahat akan menjadi your servant. Your tool. It will bless you. Somewhat. Karena gitu loh. Ya toh? Ngerti ya? Itu begitu. Jadi bukan hati kita yang memutuskan kita terhukum atau tidak, tapi Tuhan yang memutuskan. Remember that. Lu jangan sok pinter. Pengetahuan baik dan jahat lu seakan-akan jadi Tuhan. No. Kalau orang Chinese suka pakai kata, nggak tahu orang Batak apa. Cengli, cengli. Gue bilang di kantor gue, lu cengli, cengli. Emang cenglunya orang tempat lain sama cengli lu. Lu anggap cengli lu bener semua. Apaan lu? Lu bilangin cengli, cengli. Ya gue tahu logik. Lu kira orang lain punya logik? Ada orang lain, kalau bisa gue peres lu, gue dapat duit dari lu. Itu cenglinya itu orang. Emang lu samain aja cenglinya sama. Gue bilang, jangan sok lu ya. Mentang-mentang lu pikir otak lu tuh sedahsyat itu. Orang lain gak ikut. Ya, oke ya. Kasihlah semua orang kan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi Tuhan, ini berlaku ya, kasih untuk menutupi banyak dosa. Kalau kamu mengasihi orang lain benar-benar, menutupi, kamu akan gampang mengampuni. Saya kasih tahu ya, kenapa orang susah mengampuni? Saya kasih tahu. Karena bosnya, Tuhannya, berhalanya adalah pengetahuan baik dan jahat. Ngerti nggak? Kalau bosnya Tuhan, pengetahuan baik di bawah, pengetahuan baiknya jadi kacung. Dan kamu juga gampang mengampuni. Tapi kalau pengetahuan baik dan jahat di atasmu, ya, kamu akan susah mengampuni. Karena Tuhanmu adalah itu. Pada waktu kamu ganti, Tuhanmu adalah Tuhan, kamu akan mudah mengampuni. Ngerti nggak? Itu pengetahuan baik dan jahat. Bukan dosa.
pengetahuan baik dan jahat jangan dibikin jadi Tuhan. Itu dosa. Ngerti nggak? Pengetahuan baik dan jahat kacungmu. Dulu lu sih waktu kecil makan permen banyak, nggak apa-apa, nggak berasa salah toh. Kenapa? Karena pengetahuanmu mendekati nol. Iya toh, anak cili pun bebas toh. Kenapa? Karena pengetahuannya. Ini di sini nih, makin umur, makin pengetahuan, makin umur, banyak salah, makin condemn lu. Lengkap nggak? Makanya there is no condemnation in Christ Jesus. Gitu loh. Ingat loh. Kamu makin tua, apalagi Tony itu, tonton. Itu dia makin pengetahuan, makin tua, karena banyak salah. Wah, makin macam-macam. Makin muda nggak begini. Nggak banyak tanya. Karena apa? Pengetahuannya nggak ada. Dia lebih bawelnya sekarang. Gue dari SD sama dia. SD, SMP, SMA. Hah? TK ya? Ini baru sekarang, dulunya nggak begini lah, dulunya nggak mana punya pengetahuan bisa nanya. Dulu nggak bisa ngomong begini lah. Makin panggil banyak pengetahuan, jago nuduh, jago. Ya ngerti ya, pengetahuan itu begitu. Kalau dia mesti bodoh ya nggak apa-apa, jadi nggak berasa salah. Jadi sumbernya itu dari situ. Ngerti ya? Makanya anjing gua kalau gigit orang nggak berasa salah. Anjing gua pernah nggak ada yang nggak gigit. Tapi kalau dia pernah gigit, gitu dia nggak berasa salah tuh gue liatin. Hah? Karena nggak punya otak. Hah? Nah, you understand loh. Saya mau ngeceritain. Be careful with your brain. Don't not think too highly of your brain. And your brain can condemn you, make your life miserable. Waktu you put God first, then your brain serve you. Then God bless you. And your brain will also bless you. Lain loh. Itu di situ. Makanya pengetahuan baik dan jahat. Makanya orang lebih baik Pak John tuh. Teman-temannya berdebat teologi, dia tinggal aja. Yang pakai debat teologi, pakai pengetahuan baik dan jahat, modar lu, biar dikondem lu. Karena dia pakai pengetahuan baik dan jahat untuk jadi Tuhannya. Yang kena dia orang dulu. Habis itu istrinya, anaknya, kena semua. You understand? Don't use it. Taruh jadi kacung, jangan jadi Tuhanmu. Pengetahuan baik dan jahat. Ya, oke, berikutnya. Jadi di pengadilan ada 3 pihak. Ini nanti lu benerin ya kalau gua salah ya. Gua bukan UI. Terdakwa itu kita sendiri, penuntut itu hati kita dengan memakai dari pikiran masuk ke hati ya, pengetahuan baik dan jahat tuh. Hakim. Makanya kalau orang salah ya, saya mau ngaku, saya mau berdoa tuh, sampai begitu tuh. Hatinya sampai begitu. Tuhannya nggak minta. Tuhannya nggak pernah minta Adam dan Hawa ngaku dosa. Tuhannya nggak pernah minta Petrus ngaku dosa. Yohanes nggak baca, ada nggak di Alkitab? Yohanes, Petrus, Paulus suruh ngaku dosa, ada nggak? Pengetahuan baik dan jahat. Karena pada waktu ular itu kan disebutnya ular di bawah ya, kayak gitu. Disebutnya apa? Binatang yang paling cerdik. Dia cerdik. Ya. Cunning. Ya. Suruh makan pengetahuan baik dan jahat. Dan dia pakai apa? Firman Tuhan. Dia tanya dulu sama Hawa. Bukankah semua pohon ini boleh kamu makan? Terus satu pohon yang di tengah, salah lagi, nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa, bukan oke lah hawanya salah ya. Nah abis itu, ya nggak boleh dimakan. Dia bilang, kau karena apa akan mati. Ular bilang sekali-sekali tidak. Dia kasih tafsiran. Jadi lu kira Pak John di pendirinya hermeneutika. Pendirinya hermeneutika tuh iblis, ilmu tafsir. Dikasih tafsirannya tuh ilmu tafsir. Itu yang ngajarin tuh yang pendirinya iblis. Dibilangin, oh kamu gak mati. Kamu akan jadi serupa Tuhan. Tuh, itu apa ilmu tafsir. Memakai firman Tuhan. Siapa yang mulain? Iblis.
Makanya kalau gue bilang lu pendeta, lu pakai ilmu tafsir, lu hati-hati ya. Guru lu iblis lu yang ngaku. Kalau lu jago revelation, nah lain loh. Dari Tuhan. Lu pakai pengetahuan baik dan jahat, tafsir. I tell you, you are a good student of the devil. Ya. Jadi hakim ya. Seperti itu. Yang memutuskan. Jadi begitu ya. Jadi jangan pakai begitu. Waktu Adam dan Hawa, manusia jatuh. Ya ini gue lompat ya. Tuhan bilang, oh manusia setelah jatuh, pengetahuan baik dan jahat, baru manusia tuh tahu. Pohon kehidupan, karena pengetahuan baik dan jahat juga ngerti loh. Pohon kehidupan memberkati. Taman Firdaus enak. Jadi, segoblok-gobloknya Adam dan Hawa, ngerti loh. Enak di Taman Firdaus. Enak dari pohon kehidupan. Tahu. Nah, habis itu gimana? Karena tahu enak. Tangannya mau ngambil. Iya toh? Mau ngambil toh? Untuk makan. Jadi otaknya jalan. Pakai pengetahuan baik dan jahat, tahu ini pohon kehidupan bisa memberkati. Terus pakai tenaganya, tangannya mau ngambil. Itu namanya nyolong. Karena itu pohon itu kan milik Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu jangan pakai otakmu. Don't scheme to get the blessing of God. Don't try to get the blessing of God. Don't become a thief. Blessingnya Tuhan milik Tuhan. Terus gimana dapatnya? Minta aja baik-baik. Atau kayak Hongki, diam aja dikasih. Gitu gak? Pokoknya jangan become. Lo kan dikasih toh. Jadi kalau minta, ya dikasih. Nggak minta, ya dikasih. Tapi jangan nyolong. Jangan nyolong. Jangan nyolong. Jangan maksa. Bukan hartamu. Diam aja dapat. Karena disayang. Minta boleh. Lo ngerti nggak? Lain toh. Tapi jangan nyolong. Jangan pakai otakmu. Jadi gini. Jangan pakai otakmu. Biarpun lu tamatan UI. Karena kenapa? Emang otakmu gitu. Kedua jangan pakai kehebatanmu. Lu cuman pakai hatimu. Minta gua kasih. Nggak minta pun Tuhan bilang saya tahu kamu butuh, saya berikan. Ngerti nggak? Gak usah minta dia kasih. Ini ya. Jadi ada 3. Ini makanya doa ya, doa. Nanti gue ceritain. Keinginanmu, itu hatimu. Pikiranmu, rencanamu, pengetahuan baik dan jahat, itu adalah pikiranmu. Kamu melakukan adalah tindakanmu, jalanmu. Yang nggak boleh untuk diberkat Tuhan, 2 ini. Jangan pakai otakmu. Jangan pakai doamu. Jangan pakai langkahmu. Pikiran dan perbuatan. Jangan. Hanya pakai keinginanmu. Jadi manusia kan gue pernah bacain ya. Ada hati, ada pikiran, ada kekuatan. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai pikiranmu. Pakai hatimu. Cuman pakai keinginanmu. Ini dalam ya. Murid Kristus itu bisa menggerakkan Tuhan dengan hatinya. Karena gue murid Kristus belajar dari cewek. Cewek itu bisa menggerakkan. Ya. Ngerti nggak yuk? Yuk ngerti nggak? Lu tapi di sini ada bedanya. Lu nggak usah make up. Lu nggak usah make up. Tuhan yang make upin lu. Ngerti nggak? Makanya kenapa di married tuh ya? Kadang-kadang orang bilang, oh suami takut istri. Bukan. Keinginannya istri diikutin kenapa? Bukan karena takut. Karena yang megang hati itu perempuan. Pikirannya tuh banyak kan di laki. Paham nggak lo? And that's the Bible. Pikiran lu bocah lah gitu loh. Orang IQ lu udah gitu lu mesti tahu dong. Lu sama bos lu kan gak ada apa-apanya dong. Lu sama Tuhan jauh lagi. Tapi hati lu Tuhan dengar. Doa lu wah terrible. Ngaco semua. Hatinya didengar. Ngerti nggak? The heart that matters. You mesti ngerti. You sama Tuhan. Only one God listen. Because he love you. Your heart. Your prayer.
You punya tindakan, gitu loh. Karena nggak qualified. Tapi hati lo. Santi ini guyon terus, lu ngerti nggak? Jadi sama Tuhan. Cuman kalau makanya kalau you mau tahu berdoa, pakai hati. It's only hati. Nah, cuman kalau Santi, si Santi pikirannya, hatinya tuh buat dia. Karena lu masih ada service. Kalau murid Tuhan, no. Pakai hati Tuhan di dia untuk memberkati orang lain. Dan you murid Tuhan. Dan waktu itu lu bisa gerakin Tuhan. Maka tahu lu bisa bikin orang lain kaya, lu bisa bikin orang lain happy. Termasuk anak lu, whatever. Just from your heart. Tanpa tindakan. Lu kalau dari situ, then you understand what you're talking. Itu lain. Kalau Santi kan mikirnya buat dia semua tuh. Itu namanya mempelai. Belum murid. Tapi lu ngerti nggak? Gini, lu jangan terlalu ruwet. Tony lu ya. Otaknya, alah bocah lah. Tapi dia ngikutin si Nana toh. Hatinya Nana, dia ngikutin hati. Ngerti nggak? Tuhan juga begitu. Lu jangan pakai otak lu. Hati. Lu pakai desire. Karena lu mau pelai. Dan lu bisa juga pakai desire untuk berkati anak lu atau siapa, atau berkati Santi juga boleh kalau atau siapa. Ya, you ngerti ya. Nanti ini dalam perbuatan dan kebenaran supaya you ngerti. Then you can operate. To ini dan you can bless. Gue bilangin dulu. Anybody dalam perbuatan dan kebenaran. Nih ya, ini makanya begini. Pertama hatimu ya. Makanya di sini kamu hatimu bersih ya. Jadi hatimu jangan jadi penuntut ya. Kalau hatimu masih kemaki jadi penuntut, lu nggak bisa lo. Karena lu akan lukain orang lain. Hati lu mesti bertobat dulu. Diam lu penuntut gitu loh. Lawyer bilangin sama hati. Lu diam, lu cuma penuntut. Hakim yang ngomong, ngerti gak? Dan diam, hati lu diam. Penuntut diam. Nih ya. Jadi Tuhan tidak saja lebih besar dari si penuntut, kan hakim lebih tinggi dong. Tapi Tuhan juga lebih pandai. Kan mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan baik yang jahat yang kita yang terbatas, kita terbatas. Ya toh? Menurut saya kalau kita menguasain 1% dari ilmu dunia aja udah bagus loh. Gue bilangin lo. Lu di bidang lu aja lu gak juara. Dan di bidang-bidang di dunia begitu banyak. Yang ngerti gak? Ya, karena Tuhan mengetahui segala sesuatu. Ya, oke? Jadi gitu ya. Jadi pertama, lu mau berkati orang lain, berkati. Make your heart behave. Dengan cara tahu yang mutusin Tuhan. Bukan your heart. Yang ilmunya pas-pasan dan sok-sok nuntut. Ngerti nggak? Oke? Lalu berikutnya. Slide berikutnya. Di 11. Ini penting ya. Kalau lu tahu ini, lu akan majunya cepat sekali. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Jadi waktu lu udah bisa diemin hati lu. Gak meskipun kamu salah lo ya. Ada salah lo. Tapi hatimu diem. Kenapa? Tahu diri. Karena yang Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang bos. Pada waktu you bersalah. Dan hatimu gak bisa nuduh. Dan you got it. Ngerti gak? Karena lu tahu Tuhan adalah Tuhanmu. Oke? Bukan kesalahanmu. Bukan yang kayak di gereja tertentu kondem terus. Bukan itu loh. Pada waktu hatimu udah diam karena tahu Tuhan mengampuni, mengasihimu dan Tuhan yang berkuasa, biarpun kamu salah. Ya. Tuhan telah membebaskan kita dari segala tuduhan. Perfectly. Barulah kita berada dalam kebenaran Tuhan. Tuhan adalah kasih is correct in your life. Pada waktu itu kita dapat mengasihi orang lain dalam kebenaran Tuhan tersebut. Dan kamu akan menerima apa aja dari Tuhan yang kamu hatimu mau. Oke? Untung Tony nggak belajar jadi lawyer. Kalau nggak modar. Condemn lu, lawyer lu. Lawyer kepintaran lu. Yang pertama dituduh, dia sendiri.
Makanya orang teologi, kasihan. Kenapa? Yang berasal dituduh pertama kali dia sendiri. Lama-lama sampai jadi penipu, tapi ujungnya depannya begitu. Ya. Oke, lalu berikutnya, ya. Bisa ya? Ngerti ya? Kamu salah, dosamu banyak, hatimu nuduh, tapi udah nggak lagi nuduh karena Tuhan adalah bosmu. That time you are in the kingdom of heaven. Ya. Lalu nih, dan apa saja yang kita minta akan kita karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi setelah kamu dalam kebenaran, dan waktu di situ kamu sudah mengikuti perintahnya. Aku telah mengasihimu. Kamu sudah percaya itu. Pada waktu itu, minta apa aja kamu dapat. Di hatimu. Mr. Right, ask anything, it shall be given. Ngerti ya? Karena you accept His love. His love override your heart. Gitu loh. Lengkap nggak lo? Hah? Lengkap nggak lo? Minta apa aja dapat. Apa saja yang kita minta. Ini kita memperolehnya. Yang bahaya adalah begini. Saya pengen kaya. Cara saya kaya, saya dapat suami yang kaya. Ya. Yang Tuhan berikan. Yang Tuhan tidak berikan. Cara lu mikir melalui suami yang kaya. Karena itu pikiranku bukan pikiranmu. Tapi kamu mau kaya, you shall be rich. Kalau di surga miskin, gue bilang pendeta mana yang ngomong, gue tabokin nanti. Ngerti nggak lo? Ngerti nggak? Lo di surga kaya nggak? Iya, makanya keinginan kamu kaya nggak apa-apa. Di kerajaan surga. Tapi caramu pakai jadi ngerti nggak? Keinginan hatimu dikasih. Ngerti nggak? Kamu mau cantik, ya, dengan cara pakai apa tuh susuk. Ngerti nggak? Nggak, misalnya, kamu mau cantik. Lu ngerti nggak di kerajaan surga dibikin cantik? Given. Itunya. Keinginan hatimu dikasih. Tapi cara lu pakai susuk. No way. Itu bukan itunya. Nangkap nggak bedanya? Keinginan hatimu diberikan. Tapi otakmu, no. Hati. Kamu mau apa? Kamu mau jadi pintar. Given. Dikasih wisdom sama Tuhan. Pintarnya kayak apa? Oh, lebih hebat dari Tony, man. Wisdomnya Tuhan. Lo dikasihnya wisdomnya Tuhan. Jangan, Pak. Dia kasih. Ngerti nggak, you? You mau wisdom, given. Pintar, loh. Lo dikasih wisdom. Lebih ini. Tapi caranya, oh saya dapat wisdom dengan belajar sekolah teologi. Oh, lo nggak dikasih yang itu. Hak keinginan hatimu, it is given. Kamu mau apa? Hatimu. Mau kaya, mau cantik, mau pinter, mau kuat. Oh, dikasih kekuatan Tuhan. Bahkan lebih dari yang lu pikir. Gitu ya? Tapi caranya, no. Caranya, kamu jangan mikir caranya. Kenapa? Apapun yang kamu pikir pasti salah. Kalau gue udah gak mau mikir. Kenapa? Pikiranku bukan pikiranmu. Jadi ngapain gue pikir? Karena gue pikir apa aja pasti salah. Stop thinking. Ini susah nih. Tony, gue mau ajarin dia susah. Stop thinking, Tony. Pakai hati aja. Hati. Kamu mau sukses. Kamu memberkati orang lain. Kamu mau nolong orang lain. Pakai hati aja. Stop thinking the way. Ngerti nggak? Minta. Tapi stop thinking. Itu loh. Jadi hati ada. Mau makan enak. Tapi jangan terlalu pikir gue masaknya mesti begini-begini. Itu loh. Jangan. Langgap nggak? Itu ya, makanya dibilang, diam, dan ketahuilah aku Tuhan. Keep striving and know that I'm God. Tapi keinginan lu nggak apa-apa loh. Keinginan hati nggak apa-apa. Actionnya itu loh, pikiran sama action itu yang nggak boleh. Bukannya nggak boleh kamu melanggar. Lu mau mikir 1.000.000 tahun juga nggak ketemu lah. Karena dibilang pikiranku bukan pikiranmu. Nangkap nggak? Kalau gue ada, I don't think, why? Buat apa pikir pasti salah? Gampang loh. Biarin Tuhan yang kerja. Gitu loh. Ya. Nih ya, setelah kita mengerti bahwa kita mendapatkan dari Tuhan, baru kita beri kebenaran Tuhan. Dan yaitu aku telah mengasihi. Dan kita telah menuruti perintah Kristus. Oke? Ngerti ya?
Jadi yang tadi aku telah mengasihimu. Jadi Tuhan mengasihimu itu gimana? Memberikan keinginan hatimu bahkan lebih dari itu. Tapi yang tadi Ibu Alka bilang ya, never rencana lu. Lu bilang Mr. Right dari Itali, all the itu udah gue bilangin lu gak kejadian. Ngerti nggak? Itunya tuh lo. Pikiranku bukan pikiranmu. Gitu ya Lucy ya, ya nangkap ya. Hatimu, no problem. Lu mau berkati anak lu, temen lu, sister lu, whatever, done. Karena itu begitu. Tapi jangan pikir rencananya persisnya gimana. Serius, bener lu. Lu mau itu begitu. Kalau lu udah dekat sama Tuhan tuh ya, Tuhan move because of your heart. Seperti apa? Nana hatinya diikutin Tony. Serius. Lu cewek itu makanya cewek itu menang itu karena pegang hatinya. Kayak jadi gereja. Makanya tuh gua nggak preaching tadi ya, tapi kenapa Maria itu mengandung kawin sama Yusuf? Sama-sama. Tanpa pikiran pekerjaan. It's only the heart. Makanya Maria mau nggak? Kan tanya dulu. Maria tuh waktu mengandung Tuhan Yesus, kan dibilangin. Malaikatnya datang toh, bilang begini, kau akan begini, terjadilah toh. Mana dia pakai otak? Enggak toh. Dia pakai action. No toh, cuman hati toh, terjadilah. Dan oke, accept. Karena kasih aja bisa ngelamar. Ngerti nggak lu? Kenapa dia ini? Makanya gue bilangin, lu kalau Tony biar belajar dari Nana, pakai hati toh dapat. Lu gereja tuh lu begitu. Kalau lu ngerti Tuhan, lu ngerti kerajaan surga, lu mau jadi murid. Nanti ngerti nggak San? Pakai hati toh. Hah? Pakai hati aja. Cuman lu gak usah make up. Kalau Tuhan yang make upin kamu. Tuhan yang make upin kamu. Kalau di dunia kan lu mesti bayar kosmetik mahal. Iya, itu oke. Serius loh, aku bilangin loh, bener loh. Sebenarnya gampangnya kayak gitu. Lu jangan terlalu mabok-mabok ngeliat. Ya ini ayatnya juga, saya bilang. Oke. Oke, lalu berikutnya. Dapat semua loh. You got everything. Karena kita menuruti segala pilihan dan berbuat apa yang berkenan. Jadi setelah kita mengerti bahwa Tuhan membebaskan kita dari segala tuduhan, kita telah berbuat benar. Sebenarnya berbuat apa? Ya sebetulnya cuma menerima kebenaran dia, gitu loh. Berbuat dengan benar. Bukannya kita hanya action, gitu. Yaitu kita telah menerima kebenaran kasih Tuhan. Which is what? He is the boss. And he love you, and he forgive you. So your heart silent. So, he's the boss. The lawyer silent. Itu kalau raja tuh kalau udah bilang ampuni apa tuh bebas murni gitu, penuntutnya diam semua loh. The lawyer semuanya oke, gitu aja. Ya, lalu berikutnya Yohanes 3, dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama itu dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah. Perintah Kristus apa? Itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Apal ya? Yohanes 13:34, Yohanes 15:32 ya. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Aku telah, gak pernah dicabut. So, aku telah mengasihimu. Kamu dosa 1000 kali, aku telah mengasihimu. Penuntutnya ngomong 1000 kali, Tuhan menguduskan kamu. Dan ada urusan. Nol. Selalu nol. Selalu dikasih dan dilupakan dosamu. Yang ingetin cuman orang lain. Tapi kamu di situ nggak apa-apa, ya. Kamu udah Tuhan yang bela. Itu yang benar-benar kebenaran Kristus. Lalu berikutnya, ya. Jadi setelah kita menerima kebenaran kasih Kristus yang seperti itu, dan di dalam kasih Kristus telah menerima berkat kerajaan surga. Mintalah, dapat semua toh. Jadi jangan dibalik urutannya. Menerima kebenaran kasih Tuhan yang dibuktikan dengan kamu tidak lagi merasa tertuduh. Berkatnya ikut. Karena kamu terima rajanya.
Kerajaannya melu. Terima Mr. Right, duitnya dapat. Ya toh? Ngerti dong? Oke, got it. Barulah kita dapat mengasihi orang lain dengan kebenaran yang kita sudah miliki. Kalau udah miliki, udah di dalam kebenaran. Kalau kamu nggak benar, gimana caranya mengasihi orang lain dengan benar? Dan kelimpahan berkat kerajaan surga. Kamu sudah dalam kerajaan surga. Jadi dalam kebenaran Kristus, Immanuel, kamu dapat berkat kerajaan surga. Bukti dari ini adalah kamu nggak pasal dulu lagi. Karena kamu percaya dia mengampuni. Dia menguduskan. Hari ketujuh telah terjadi. Tuhan menguduskan. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Ngerti nggak? Itu begitu. Tuhan menguduskan hari ketujuh dengan cara dia mengasihimu. Dosamu apa? Mau apa ya nggak peduli, diampuni gitu loh. Dia memberkatimu. Minta apa aja, di kerajaan surga dapat semua, buffet. Dapat ya, sama toh? Nah, barulah kita dapat mengasihi orang lain dengan hal yang sama. Dengan kebenaran kasih Kristus yang sama. Dan kelimpahan berkat kerajaan surga yang kamu sudah punya. Sesuai perintah baru Kristus. Bukan mengasihi gombal. Cuma ngopcah kok. Gitu loh. Inilah mengasihi dengan perbuatan. Yaitu dengan kelimpahan berkat kerajaan surga. Dan dalam kebenaran. Anggap nggak? Dapat dulu kamu dalam kebenaran. Nanti kamu dapat otomatis berkat kerajaan surga. Apa saja kamu hatimu diberikan. Jangan pakai otak ya, Ton. Don't use your brain. Cuma nerima aja. Ya, dapat. Setelah you dapat, jadi dari kebenaran, you dapat berkat kerajaan surga, kepada orang lain, urutannya berganti. Memberkati dulu dengan berkat kerajaan surga. Baru orang itu tahu kebenaran. Jadi kalau urutannya ini kebenaran, terus kamu, untuk Tony ya, kamu dapat kebenaran ini, kamu dapat berkat kerajaan surga. Waktu Tony mengasihi orang lain, ininya dulu yang keluar. Berkat kerajaan surga yang kamu udah miliki ciprat. Gitu loh. Ke orang lain, baru orang lain itu terima itu, makanya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Urutannya dibalik. Ngerti nggak? Ini nangkap nggak? Murid Kristus memberkati orang lain dengan berkat kerajaan surga. Bukan asbun. Kayak murid teologi. Ngoceh tak. Udah gitu orangnya diberkati, dihakimin. Loh. Ngerti nggak? Kalau orang itu nggak belum diberkati, you shut up. Ngerti nggak? Murid Kristus yang bisa bawa berkat kepada orang lain. Waktu orang itu diberkati, orang itu menerima berkat kerajaan, dan orang itu mulai belajar kebenaran Kristus. Itu murid Kristus, bukan murid teologi. Murid teologi ngomong kok. Tahu nggak? Makanya itu yang Yohanes sama Petrus. Emas dan perak tidak kupunyai. Apa yang kupunyai, kebenaran Kristus, kasih Kristus, berkat kuberikan padamu. Dalam nama Yesus Nazaret, bangkit dan berdiri. Baru orang itu percaya. Nangkap nggak? Lainnya toh, itu yang akan mengalahkan dunia. Bukan asbun, bukan adu pintar, debat. Gitu. Ya. Oke, lalu berikutnya. Jadi barang siapa menuruti segala perintahnya seperti ini, bisa mengasihi orang lain dengan berkat kerajaan surga, sehingga akhirnya orang tersebut mendapat kebenaran kasih Kristus. Orang tadi, murid tadi, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Satu jadi satu. Dan kita ketahui Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Itu Roh Kudus. Kasih Tuhan ada di dalammu, itu murid Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalammu. Kamu bisa gerakin Tuhan. Hanya dengan hatimu. Ngerti nggak? Karena Tuhan sayang. Itu. Baru lu punya Roh Kudus tuh kelihatan. Kalau enggak, bukan gitu ya. Itu bahasa roh bukan Roh Kudus loh. Itu karunia roh. Kamu punya Roh Kudus. Punya Roh Tuhan. You bisa berkati orang lain dengan kasih Tuhan. Itu baru. Ya dong, kalau lu bilang, gue punya Roh Kudus, gue punya Roh Tuhan, gue punya kuasa. Ya korek.
Lu gak bisa berkati orang lain. Shut up. Ngerti gak? Oh, bisa gak punya Roh Kudus, gitu. Halo, Mbak. Itu mah bahasa roh, bukan Roh Kudus. Ngerti gak? Ya ngerti gak? You punya Roh Kudus, you bisa berkati orang lain. Dengan berkat kerajaan surga dengan kebenaran Kristus. Then you have Roh Kudus. Nyata. Banyak orang bohong semua. Aspun. Karena mereka tidak di dalam kebenaran kasih Tuhan, tapi di dalam atau Kristus, mereka hanya punya teologi. Ya? Kita dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Itu maksudnya. God is really in you because you and God move together to bless others. You and God move together to make other people bloody rich. Oh enggak. Serius lo, gue bilangin lo. Huh? Ngerti gak? Bloody blessed, bloody rich, bloody healthy, bloody smart, bloody pretty, whatever. You tidak, Tuhan di dalam kita kalau orang teologi lu, kita mabok gitu. Gampang ini ayatnya. You dalam kebenaran kasih Tuhan. Pertama, pengetahuan baik dan jahat masih Tuhanmu, bukan? Bukan. Kamu udah berasa non condemn. You udah berasa begitu, you dapat berkat. Dan you dalam kebenaran. Dan setelah itu Tuhan bilang, satu step lagi. Ayo, melimpah. Mau nggak? Mau. Gue limpahin lebih tambah. Ngerti nggak? Mau nggak melimpah ke orang lain? Mau. Kalau mau, tanah subur bukan 30 buahnya, 100. Kalau nggak mau, 30. Itu Mr. Right Talk buat kamu, itu 30. Mempelai. Kalau you mau berkati orang lain, 30, 60, 30 jadi 60 atau 60 jadi 100. Up to you. Kalau mau mempelainya 30. Oke? Jadi, terakhir, slide saya yang terakhir, bagaimana mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Pertama, mengerti Tuhan lebih besar dari hatimu atau pikiranmu. Nanti ya, pengetahuan baik dan jahatmu. Yang bodoh-bodoh lebih gampang nih. Kayak yang pintar-pintar nih kemaki susah nih. Nah, yang bodoh-bodoh lebih gampang menerima begini. Serius, makanya gospel banyak yang diterima sama yang bodoh-bodoh. Karena lebih gampang dia. Yang kemintar kayak Paulus tuh, udah lama juga loh. Hah? Tidak lagi merasa tertuduh oleh hati kita. Ini penting. Kalau kamu merasa tertuduh, wih, Tuhanmu bukan lagi kamu lupakan. Karena pengetahuan baik dan jahatmu lagi menjadi bosmu. Lalu setelah kamu menerima Tuhan sebagai bosmu, nggak merasa tertuduh lagi, kita akan menikmati berkat kerajaan surga dan kebenaran kasih Tuhan. Dapat. Pada waktu itu, anything shall be given. Hatimu. Jangan rencana ya. Gue mau Mr. Red orang Itali. Itu bukan begitu ya. Hatimu dikasih. Keinginanmu dikasih. Kamu mau happy family. Kamu happy. Kamu mau sehat. Whatever. Tapi jangan ngatur ya. Melalui orang dari Mongol gitu ya. Jangan ngatur Tuhan ya. Gue bilangin lu. Beda ya. Gue maunya orang Rusia, Ukraine, di Bali, ketemu di Canggu. Lu jangan ngatur ya. Kemudian baru setelah itu, just santai aja. Tuhan katanya, dapat mengasihi orang lain dengan kelimpahan berkat kerjaan surga tadi. Dengan perbuatan. Dan dengan kebenaran. Yang kamu udah punya. Up to you. Kalau lu mau, tanahmu subur. Nambah subur. Dari 30 buahnya, mempelai 30. Lu jadi 60 atau 100. Up to you. Up to you. Lu mau berkati orang lain nggak? Gitu. Dan itu pada waktu kamu baru mengerti kebenaran, bukan kasih Kristus lagi, kasih Bapa yang ada di dalam kita melalui Kristus. Semuanya melalui Kristus. Then this is the way. Jadi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. No more cosmetic. No more teologi jualan. Sok bener, sok pinter. Lu benar-benar di dalam Tuhan. Berkati orang lain dengan berkat kerajaan surga. Make him happy. Make him rich. Make him handsome. Make him have a wonderful husband. Oh, wife. Serius lu. Gue bilangin. Action lu. Dengan perbuatan. Termasuk anak lu. Masuk teman lu. Masuk gereja lu. Then you're talking.
Kalau enggak, sadap. Tuh, Bible. Murid Tuhan tuh kayak gitu. Kristus begitu. Dia bawa kerajaan surga. Dia dari Tuhan. Bukan empty-handed ngajarin kiri kanan tok. No. Ya. Dan pada waktu itu orang lain akan diberkati. Dan dengan itu nanti orang lain akan mengerti kebenaran kasih Bapa yang sama. Itu murid Tuhan. Itu yang akan mengalahkan dunia. Kalah tuh. Pendeta-pendeta agamawi, nabi palsu kalah. Karena mereka cuman di pulpit aja. Hah? Serius. Itu murid Kristus. Itu nanti yang mengubah dunia. Pada waktu you bayangin ya, gereja seperti ini. Dunia nggak gini nih Lucy. Pada waktu murid Kristus, dia banyak gitu loh. Berkatin kiri kanan dengan luar biasa. Dunia berubah. Teologinya mampus semua diam. Tahu nggak? Yang ngerti ya? Itu standar Kristus. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tinggi. Standarnya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kerencanamu, kebesaranmu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam diri kami semua. Karena Kau mengasihi kami semua. Dalam namamu kami berdoa. Amin.